Alhamdulillah. Oke, nomor 28. Oke, perhatikan rumusan indikator pencapaian kompetensi berikut ini. Kelas 7, KD-nya adalah 4.8. KD 4.8 yaitu membuat tulisan. Ini KD yang semalam 48 itu berarti cenderung kemana Bapak Ibu? Keterampilan, Ibu. Iya, ke keterampilan ya. Nah, jadi dari KD keterampilan ini dia membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatannya. Jadi dari sini IPK untuk merumuskan gagasan tentang cara mengatasi dan mengurangi pencemaran air. Menurut taksonomi Bloom, rumusan IPK tersebut ke dalam level kognitif apa? Jadi Bapak Ibu taksonomi Bloom itu kemarin kan sudah saya kasih ringkasannya tentang taksonomi Bloom yang direvisi. Ada ya Bapak Ibu, udah dibaca Bapak Ibu? Di grup ya, Ibu ya? Iya, yang dalam bentuk Word kemarin saya kasih itu ada di situ. Jadi taksonomi Bloom itu yang sudah itu ada C6 ya. Ya, jadi yang A ini ada dia C1 sampai C6. Kita bahas kalau dia membuat itu dia ke arah mana Bapak Ibu? Kata kerjanya di sini ada membuat. Buat mencipta. Oke, 6 Bu, C6. C6. Mencipta, Bu ya, dia, Bu Iya, ya. mencipta. Kalau C2 kita bahas juga ya, mengingatkan kembali C2 itu termasuk ke dalam dia memahami. Ya, Bapak Ibu memahami. Kalau C1 yang paling rendah itu dia mengingat. Nah, jadi C2 memahami itu ada kata kerja KKO yang biasa digunakan dalam PPG, tapi harus diindikan juga, dilihat-lihat juga yang tabel yang saya kirim itu contohnya adalah menjelaskan KKO-nya. Ada lagi dia mengklasifikasikan. Biasanya diganti-ganti itu. Setelah itu ada dia membedakan atau mendeskripsikan. Ini biasanya yang sering-sering muncul. Atau mengidentifikasi juga dia memahami. Selanjutnya itu ada C3. Kalau C3 apa Bapak Ibu? Mengaplikasi. Iya. C3 itu dia adalah menerapkan atau mengaplikasi ya. Oh, dia mengaplikasi. Jadi biasanya dia lebih ke KKO-nya itu jika dianya melaksanakan ada dia setelah itu menjabarkan mendemonstrasikan Oke, setelah itu ada C5 Bapak Ibu, apa itu C5? Mengevaluasi. Iya, betul. Mengevaluasi sambil mengingat-ingat lagi. Mengevaluasi, betul ya. Mengevaluasi itu dianya seperti apa Bapak Ibu? Seperti dianya menguji ya. Jadi ada menguji suatu, misalnya menguji suatu larutan, pembuktian, itu dia mengevaluasi.
Selanjutnya adalah C6. Ini adalah Mencipta. mencipta. C6 adalah mencipta. C6 adalah mencipta. Jadi kata kerjanya bisa dilihat berarti suatu sebuah karya. Ini kalau kita ganti seandainya C4. C4 itu apa Bapak Ibu? Menganalisis. Ya, menganalisis. Jadi menganalisis itu kata kerjanya bisa berupa apa aja. Ada dia merinci. Setelah itu biasanya ada mengaitkan. Mengidentifikasi masuk nggak, Bu? Kalau dia mengidentifikasi dia masuk C2, Bu. C2 ya. Membedakan, Bu. Membedakan. Membedakan, iya. Membedakan C2, Pak. Kalau menghubungkan, Ibu? Menghubungkan itu dianya C3, Bu. Ketiga ya. Menerapkan dia, mengaplikasi menghubungkan. Menghubungkan Ada dia mendaftar. kita tambahi ya. Menghubungkan ya. Menghubungkan. Dia masuk ke dalam C3. Karena kan menghubungkan penerapan aplikasi dalam suatu misalnya rangkaian seri atau paralel gitu kan Bu. Jadi menghubungkan itu dia masuk ke dalam C3. Kalau misalkan menghubungkan antara dua variabel gitu, Bu? Variabel apa Bu? Misalnya dia mau Antara variabel terikat sama variabel bebas, misalnya menghubungkan hubungan antara massa jenis dengan peristiwa mengapung dan tenggelam seperti itu. Oh, kalau itu dianya kita ini yang Ibu tanya kata kerjanya apa variabel bebas atau terikatnya? Kata kerjanya, Bu. Oh, kata kerja menghubungkannya itu. Itu biasanya bisa dianya kalau menghubungkan massa jenis dengan itu dia masih aplikasi Bu, penerapan. Masih penerapan. Terima kasih, Bu. Jadi ini ya Bapak Ibu, tapi bisa juga dibaca ya yang ringkasan yang kemarin itu ya Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut atau bagaimana Bapak Ibu? Baru ekspresi kuja mungkin saya lagi buka-buka si PKB. Ibu izin Lanjut. bertanya, Bu. Bu Lanjut, izin Bu. bertanya. Gimana Ibu Yuni? Mana mulai kita Yuni? Kalau kayak motivasi itu dia masuk asesmen apa itu dia? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan salah satu langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL. Saya berburu barang setengah jam nih. Iya. Soalnya bisa mau tunggu ya. Step itu juga suku. Terus kirimkan kita contohnya teh. Oke. Guru membimbing peserta didik melakukan penyelidikan secara kelompok untuk mencari solusi pencemaran lingkungan dan pencemaran lingkungan. Peserta didik diminta untuk membuat karya tulis berdasarkan hasil penyelidikannya. Langkah berikut yang harus dilakukan guru ketika menggunakan model PBL adalah ini Bapak Ibu, kita perhatikan di sini satu langkahnya adalah PBL gitu ya, problem based learning. Dalam PBL kan ada sintak-sintak yang harus kita perhatikan. Apa aja di sini guru membimbing penyelidikan. Jadi dia ada narasi ceritanya sudah membimbing penyelidikan secara kelompok. Jadi setelah membimbing penyelidikan itu apa yang dilakukan untuk membuat suatu karya gitu kan. Jadi apa yang harus langkah berikutnya yang dilakukan
guru Bapak Ibu. Ini sintak PBL-nya harus dikuasai ya. Jadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, dari sini sintak PBL itu apa aja Bapak Ibu? Itu harus diingat ya, minimal keyword-keywordnya nggak usah terlalu. Jadi PBL itu ada sintak PBL itu dimulai dari pertama apa Bapak Ibu? Mengorientasi Orientasi siswa pada pada masalah. masalah. Iya, orientasi masalah ya kan. Jadi kita Iya. orientasi masalah itu, setelah itu dia ke Mengorganisasi peserta didik untuk belajar ya. habis setelah kita ungkapkan orientasi masalah di lingkungan nyata, maka yang kedua kita akan mengorganisasikan, membentuk dia kelompok. PBL itu boleh individu, boleh dia kelompok Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikatakan PBL-nya dia sendiri boleh nggak? Boleh. Karena memang dalam mengorganisasikan membentuk sebuah PBL itu boleh dia secara individu, kecuali kooperatif. Kooperatif dia baru kelompok. Jadi bisa mengorganisasikannya secara individu atau dia kelompok. Ini tergantung strategi gurunya, apa yang mau dilakukan. Setelah mengorganisasi, maka melakukan apa Bapak Ibu? Membimbing penyelidikan. Iya, membimbing penyelidikan gitu ya. Jadi nanti mana tahu diganti mereka, Bapak Ibu bisa jawab. Jadi kita konsepnya yang kita pegang. Setelah jangan hafal kunci jawaban, karena soal itu banyak, soal dari langsung ini yang dipegang oleh Kemendikbud kalau UP Bapak Ibu. Jadi LPTK nggak ada ikut campur kecuali UKIN. Kalau UKIN itu masih dosen kita yang dosen yang memeriksa. Jadi adalah rasa yang penting diisi, harus wajib ada karyanya. Kalau UKIN, kalau UP memang dia nggak ada ke sistem langsung. Makanya haruslah kita sharing-sharing sering ini untuk mengingat kembali setelah membimbing penyelidikan. Menyajikan hasil karya. Menyajikan hasil. Iya, jadi intinya dalam PBL ini harus ada karya juga yang dihasilkan, mengembangkan dan menyajikan karya. Karyanya itu bisa dalam bentuk poster atau laporan atau tulisan. Setelah itu dia menganalisis dan mengevaluasi. menganalisis dan mengevaluasi. Selanjutnya dia akan mempresentasikan. Maka dari sini kita lihat Bapak Ibu, di sini yang nomor 1 adalah orientasi pada masalah. Ini di awal ya, di awal. Sedangkan di sini sudah ada narasinya. Guru membimbing penyelidikan, berarti di poin yang ini dia kan Bapak Ibu? Nah, ini maka apa yang dilakukan guru setelah membuat suatu karya, maka jawabannya dan peserta didik diminta untuk membuat karya tulisan. Berarti setelah ini ada karya tulisannya, maka apa yang dilakukan selanjutnya berarti poin dari 3 dan 4 dimunculkan ya Bapak Ibu dari sini. Ya kan Bapak Ibu? Iya Bu. Jadi maka dari sini jadi ini karena dia akan membuat karya. Jadi poin 3 dan 4 itu dalam soal, maka kita lihat maka dia jawabannya yang poin ini. Maka dia ke menganalisis gitu. Jadi ini semua termasuk sintak dalam PBL, tapi kita harus ketahui apa aja sih tahapannya gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Apa lanjut atau kita ada yang mau ada penguatan lagi, ada yang mau didiskusikan apa lanjut atau bagaimana? Lanjut Bu. Lanjut. Paham ya Bapak Ibu? Iya Bu. Paham ya? Iya Bu.
Iya, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Ini kita bahas, Bu. Ya, Ibu. Dibahas saja. Oke, seorang guru bermaksud menyelenggarakan pembelajaran IPA yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini Bapak Ibu, ini pembelajaran abad 21, ya kan? Yang semalam ini muncul dia, tapi dia agak berbeda. Di sini dia keterampilan dia sebuah masalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya melalui pembelajaran berbasis masalah pada topik ada masalahnya. Pada topik pemisahan campuran. Di awal kegiatan, guru memberi contoh air tercemar diperoleh dari lingkungan sekitar. Tahap selanjutnya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa adalah maka dari sini Bapak Ibu kita lihat yang A meminta siswa untuk meminta siswa menyebutkan ciri-ciri air yang belum tercemar dan sudah tercemar. Di dalam berpikir kritis itu identik dengan apa, Bapak Ibu? Pertanyaan ya. Iya, bertanya. Itu jadi konsepnya sebenarnya. Jadi di sini hanya siswa menyebutkan ciri air, sedangkan di sini kan ada suatu masalah. Jadi ini kurang tepat, dia hanya menyebutkan ciri-ciri, tidak ada suatu yang di secara kritis, hanya menyebutkan berarti sudah jelas. Yang selanjutnya B meminta siswa menyebutkan contoh air murni. Ini juga kalimatnya masih menyebutkan, juga dia kurang tepat. Meminta siswa masih menjelaskan. Dia di sini hanya menjelaskan dari yang tampaknya saja, juga kurang tepat. Yang D, meminta siswa mengajukan pertanyaan. Nah, di sini mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan sampel air yang dibawa. Berarti dari sampel air yang tercemar tadi yang dibawa oleh kegiatan seorang guru. Ini tadi ada narasinya. Jadi disesuaikan dengan kasus dari soal. Setelah itu maka muncullah pertanyaan sampai mengapa. Jadi inilah yang tepat dalam penerapan berpikir kritis. Selanjutnya yang E hanya meminta siswa mengidentifikasi jenis-jenis air tercemar. Ini kurang tepat. Ada yang Bapak Ibu sampai sini apa ada yang mau diapai tanggapannya? Lanjut Ibu. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, ini kita lanjutkan 31 ini mau dibahas atau bagaimana? Lanjut. Lanjut ya. Oke, ini 32. 32 dibahas atau bagaimana Bapak Ibu? Lanjut, Bu. Lanjut, ini hampir sama tadi kayak yang tadi ya, udah konsepnya Iya. udah dapat ya. Oke, ini Bu Bahas, Bu. dibahas Bu, ya. dibahas Bu yang Bu. Oke, Bapak Ibu. Kelin seorang siswa yang selalu berpakaian rapi. Ini ciri-ciri siswa ya Bapak Ibu, ini masuk ke dalam
kisi-kisi. Jadi soal-soal yang kami berikan, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu analisis itu sesuai dengan kisi-kisi UP-IPA. Jadi kami memang memberikan soal yang sesuai. Semoga ini juga yang keluar ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu semua lulus. Kelin seorang siswa yang selalu berpakaian rapi. Jadi ini ada cirinya rapi, suka mencoret dan suka mencoret-coret. Selanjutnya dia mampu duduk tenang dan tidak mudah terganggu oleh riuh rendahnya suara di halaman. Berarti dia orangnya bisa konsentrasi ya, walaupun dia suara itu ribut. Cukup banyak teman sekelasnya seperti Kelin. Pak Abe sebagai guru IPA merancang pembelajaran tentang sistem peredaran darah agar siswa dapat menjelaskan fungsi organ peredaran darah. Ternyata ada lima orang lagi yang memiliki karakteristik seperti Kelin supaya mereka dapat dengan mudah menguasai materi ajar alternatif strategi pembelajaran yang paling tepat. Tujuannya di sini siswa dapat menjelaskan fungsi organ. Jadi Bapak Ibu ini dianya arahnya gaya belajar apa Bapak Ibu? Visual bukan, Bu? Iya, ini gaya belajarnya visual karena di sini dia suka mencoret-coret ya kan Bapak Ibu. Jadi gaya belajar itu ada 3. Ada gaya belajar apa aja. Ini sekarang penerapannya di kurikulum Merdeka ya. Kita bisa menganalisis gaya belajar siswa walaupun kita nggak psikologi. Oke, gaya belajar itu ada terdiri atas 3. Ada visual ya. Ada Audiovisual, visual, ada audio, Kinestetik. ada Kinestetik. dan kinestetik. kinestetis, Iya, kinestetik. Jadi Bapak Ibu visual itu biasanya dia dalam bentuk membaca, mengamati, menulis, dia bisa menulis, dalam indera matanya ya Bapak Ibu. Jadi itu dia kalau audio dia suara-suara musik, suara radio atau apapun dia yang terdengar audio visualnya berarti dia ada telinga, mata semua dia. Kalau kinestetik ini kalau di IPA dia seperti Melakukan secara langsung, Bu ya? Iya, melakukan praktikum. Jadi kita lihat dari sini. Yang A menjelaskan peredaran darah secara runtun. Kalau ini gaya belajar apa Bapak Ibu? Dia menjelaskan, ngomong. Berarti ke arah visual, audio audiovisual, visual. Karena kan dia menjelaskan kan Bapak Ibu. Berarti kan dia bersuara Audio. ya kan? audiovisual, Ada intonasi yang berbeda dari penjelasan. Berarti ini ke arah ke audio visual. Ya kan Bapak Ibu? Yang B menyiapkan materi ajaran peredaran darah dalam bentuk secara lisan. Lisan juga dia ngomong. Audio. Audio visual gitu. Jadi kita bisa analisis. Di sini yang C membuat kelompok dalam penyelidikan. Kinestetik. Iya, betul, kinestetik. Ini di sini meminta membaca materi peredaran darah dan membuat peta pikiran. Berarti dia peta pikiran itu peta konsep dari suatu yang dibacanya gitu kan Bapak Ibu. Ini berarti ke arah visual, iya, inilah dia visual. Selanjutnya yang E meminta bermain peran dengan organ peredaran darah. Kinestetik. kinestetis, Kinestetik. Iya, betul. Ya, Bapak Ibu, kinestetik. Jadi, dari sini maka yang tepat adalah sudah D ya. Oke, ada tanggapannya Bapak Ibu? Lanjut, Ibu. Lanjut ya. Ini kita bahas atau bagaimana Bu, Bapak?
Ini keywordnya, Bahas, Bu. nah ini keywordnya apa, Bu? Kalau saya sajikan kayak gini, Ibu harus tahu keywordnya gitu. Keywordnya ini apa? Ini kan Siswa banyak dapat siswa dapat sintaks membuat solusi. sintaks-sintaknya. Coba Ibu baca dulu ini keywordnya di mana? Siswa dapat Solusi. membuat Masalah, solusi. Bu. Iya, Masalah. suatu permasalahan. Berarti kalau ada permasalahannya langsung kemana tebak, Bu? Di solusi. Kalau ada permasalahan berarti gaya belajarnya ke arah mana? PBL, Bu. Iya, PBL. betul. PBL. PBL atau Heeh. Jadi tinggal kita carilah langkah kegiatan inti PBL. PBL itu orientasi itu di kegiatan inti kan Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya. Kalau tujuan dan apersepsi ini masih dia di Kegiatan awal. iya, kegiatan awal, betul. Jadi dia di sini dia dimunculkan adalah kegiatan inti pembelajaran. Jadi kegiatan inti dalam Sintak PBL itu apa? Tadi sudah kita tulis, ya kan? Dimulailah dengan Orientasi. orientasi. masalah, organisasi siswa untuk belajar. Iya, Iya, betul. artefak ini lain apa bahasa lain dari sebuah karya ya Bapak Ibu, jangan bingung. Artefak, Iya. bukan artefak peninggalan sejarah, enggak. Ini adalah nama lain dalam menyajikan suatu Karya. karya. Iya, ada dia bahasa dia kata di situ menyajikan artefak gitu. Jadi kalau tujuan pembelajaran, persepsi ini masih di kegiatan pendahuluan. pendahuluan, betul Pak. Ada lagi yang mau ditanggapi Bapak Ibu untuk soal ini nomor 34? Pak Tidak ada, Sibudi, Bu. dilanjut saja. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Ini bagaimana? Kita lanjutkan atau mau dibahas? Lanjut. Lanjut. Lanjut, Bu. Ya. Oke, ini Bu Oh iya, bahas. dibahas. Bahas. Bahas, Bu. Dibahas Ibu. Iya, bahas, Bu. Ya, kita bahas ya. Bu Jubaida baru saja lulus dengan memuaskan dari PPG. Semoga Bapak Ibu lulus semua. Amin. 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 Berbagai pengetahuan dan keterampilan baru segera diterapkan dari kelas salah satu ke kelas paralel lainnya. Dia mengajar selalu direfleksikannya dengan evaluasi diri beberapa bagian RPP yang telah dikembangkannya. Maka gaya bicara, perilaku, dan gaya berpakaiannya mendemonstrasikan kewibawaan. Meskipun demikian, dia dikenal sebagai guru yang tidak berjarak dengan siswanya. Maka ini adalah, dia kalau ada seperti ini namanya adalah tipe guru, Bapak Ibu. Kita sekarang tipe guru itu ada macam-macam. Jadi ada berapa macam tipe guru itu hanya 4 macam ya. Tipe guru itu ada 4. Kalau dia yang mempesona ini dia tidak masuk tipe guru ya Bapak Ibu. Ini adalah yang harus dimiliki Bu panggilan ruh kita sebagai guru itu memesona. Makanya kan ada pedagogik, dalam pedagogik mempesona ini salah satunya. Tapi kalau ini adalah tipe guru, beda dia dengan mempesona tadi. Jadi dari tipe guru ini kan dia ada 4. Yang pertama kita bahas tipe guru yang paling rendah, itu yang paling rendah posisinya namanya adalah mediocre. Apa itu mediocre? Itu dia gurunya monoton, gaya belajarnya dia itu aja. Misalnya dia ceramah, dia nggak mau belajar hal-hal yang baru. Gurunya monoton, selalu duduk aja.
kayak gaya belajar guru. Kalau sekarang kan guru diwajibkan harus berinovatif ya Bapak Ibu. Jadi Iya. Ibu. Ya, Bu. jadi mediocre ini gaya belajarnya dia lama dan dia tidak mendukung dengan IT. Hmm. Tidak mendukung IT. Jadi dia menganggap mindsetnya itu bahwa guru itu tidak perlu mengembangkan diri, tetap ceramah. Walaupun itu pun anak tetap pintar, itu mindsetnya. Itulah guru mediocre, dia nggak akan mau berubah. Sedangkan kita sekarang memang diwajibkan guru itu kan belajar sepanjang hayat. Banyak perubahan-perubahan, makanya banyaklah pelatihan-pelatihan dari PMM, ya kan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi kita diharuskan tipe guru yang janganlah mediocre. Selanjutnya tipe guru yang kedua itu adalah good teacher. Good teacher. Jadi dalam good teacher ini atau dianya pembelajaran itu yang bagaimana dalam good teacher ini dianya dia sudah mulai menjelaskan materi dengan analisa yang balik. Analisa baik. Dengan latar belakang ilmu yang dimilikinya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah superior. Atau yang demonstrasi. Berarti kalau ini keywordnya dia menggunakan proses demonstrasi ya, gurunya. Dan praktek ya, Bu. Iya, praktek Bu. Banyak ide-ide kreatifnya gitu kan. Melakukan cara materi pembelajaran kreatif, inovatif dia. Itu dia. Kalau dia superior teacher atau demonstrasi. Baru selanjutnya itu ada yang paling tinggi adalah great teacher. Kalau great teacher ini gurunya mampu menemukan potensi anak. Berarti gurunya sangat memahami setiap karakteristik satu-satu anaknya dan guru ini sering melakukan kemampuan dalam langkah-langkah pembelajaran yang baru. Jadi dia selalu sharing dalam langkah-langkah pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah itu, maka dari sini, dari yang diterapkan Bu Jubaida, oke.
Jadi dari yang diterapkan Bu Jubaidah ini adalah berbagai pengetahuan dan keterampilan baru yang baru diterapkannya baru, berarti dia dari latar belakang ilmu yang baru yang didapatnya ya. Berarti latar belakang dari ilmu yang diberikan selama PPG dikembangkannya. Selanjutnya dia gaya berpakaian mendemonstrasikan kewibawaan. Kalau di sini kenapa dia tidak masuk ke demonstrasi? Karena dia hanya gaya berpakaiannya yang mendemonstrasikan kewibawaan, bukan dalam pembelajarannya ya Bapak Ibu, walaupun ada kata Demonstrasi. demonstrasi. Iya Pak. Jadi di sini kan masih gaya berpakaiannya, berarti gayanya baik ke seorang guru gitu, profesional, dia memakai yang rapi, kemeja yang berwibawa. Meskipun dia dikemal dengan guru yang tidak berjarak dengan siswanya. Jadi dari sini maka jawabannya adalah ke Baik. good, baik gitu Bapak Ibu. Ada tanggapannya Bapak Ibu? Lanjut, Ibu. Gitu, Ibu. Lanjut ya. Ini kemarin juga rangkumannya ada saya lebih luas di yang saya share kemarin ya, pedagogik itu ya, Bapak Ibu. Baik, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Nah, bisa sebagai narasi tambahan. Oke, kita lanjut satu soal lagi. Selanjutnya ini kita ke fisika setelah ini ya, Bapak Ibu. Ibu, izin Bu, maksudnya gini Bu, kalau boleh Bu, itu semua materi-materi yang sudah dibahas Bu, dibikin di drive, jadi di deskripsi grup kita gitu Bu, jadi kami mudah untuk mengulang-ulang kembali begitu Bu. Terima kasih. Oh iya, itu kemarin filenya kami kasih sih Bu, dalam bentuk memang dia dalam WA ya, nggak dalam. Iya, Maksudnya itu karena kenapa dalam WA? Terkadang kalau dalam file drive kadang lupa download, ya lupa linknya, nggak tertinggal sama Bapak Ibu, makanya kami share melalui WA grup supaya disimpan masing-masing gitu Bapak Ibu. Jadi file yang kami berikan disimpan bentuk Bapak Ibu lah konsepnya gimana nyimpannya, karena kalau di drive kadang nggak bisa kadang lupa download atau linknya ini kan, maka sebagai bahan juga sih untuk kedepannya bisa sharing dengan teman-teman Bapak Ibu itu sih, nanti bisa juga sharingnya Bapak Ibu kami apa ya tanggapi ya, maunya di drive ya Bu ya. iya Bu. Nanti ya Bu. Oke. Terima kasih Bu dari sarannya. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini 37 bagaimana sebelum habis ini kita ke fisika ya. Ada mentor kamu yang saya undang, itu adalah nanti Bu kita kenal sama-sama. Ini Bapak Ibu 37 gimana kita bahas? Ya, nggak apa-apa dibahas, Bu. Ya, kita bahas. Seorang guru IPA mengajarkan KD zat adiktif. Nah, zat adiktif dampak bagi kesehatan tubuh manusia. Agar pembelajaran memunculkan rasa ingin tahu, maka guru melakukan kegiatan apersepsi. Ini kan apersepsi membangun pengetahuan siswa ya Bapak Ibu di awal. Dan biasanya kita menggunakan suatu stimulus gitu kan, supaya kita kaitkan dengan materi yang mau kita bawa. Nah, materinya sini kan tentang zat adiktif, narkotika, psikotropika, ganja, dan dampaknya bagi kesehatan tubuh manusia. Maka dari sini kita mau merangsang persepsi siswa supaya lebih membangun dia, maka apa yang kita lakukan sebagai guru? Yang A, mengajukan pertanyaan tentang definisi masing-masing jenis zat adiktif. Apakah ini hanya mengajukan pertanyaan bisa memacu melaksanakan persepsi Bapak Ibu? Tidak, Ibu. Enggak ya, maka kurang tepat. Setelah itu menceritakan jumlah korban, kita cerita. Kalau kita cerita itu biasanya kurang bisa ditangkap siswa. Karena dia tidak ada hal yang nyata, masih menghayal.
kurang dapat dia dalam konsepnya. Setelah itu maka kurang tepat. Yang C, memutar video. Kalau memutar video tentang kondisi rehabilitasi para pecandu narkotika, berarti kan di sini ada kegiatan-kegiatan para pecandu berhubungan dengan materi yang mau diapain, yaitu tentang Narkoba. ya kan Bapak Ibu, rehabilitasi. Hanya mendatangkan petugas kepolisian ini juga kurang tepat, polisi kasusnya, sedangkan ini dampak bagi kesehatan tubuh. Yang menyajikan gambar-gambar, hanya gambar juga kurang stimulusnya. Maka yang mau lebih membangun dia untuk konsep dalam membuka persepsi ini adalah C ya Bapak Ibu. Ya. Oke, ada yang mau ditanggapi sampai sini Bapak Ibu? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi dari sini, ini pedagogik sudah kita bahas. Ini kita lanjut ke fisika ya, Bapak Ibu. Kita ada mentor tamu yang saya undang, itu adalah Bu Rianti. Bu Rianti, dengar suara saya? Oke, dengar Bu Apri. Oke, itu Bu Rianti. Selamat datang Bu Rianti di Next Generation Learning, bisa berbagi ilmunya ya Bu Rianti untuk peserta Next Generation Learning. Bu Rianti, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Terima kasih udah diundang. Iya. Ya,